Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami masih menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami memuji dan menyembah Engkau bersama-sama Tuhan. Biarlah nyanyian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Dan ini yang menjadi kerinduan setiap kami, untuk kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah saat terindah bagi kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan.
biar kami terus di dalam hadirat-Mu. Tak mau jauh dari-Mu, Tuhan, hanya bersama-Mu, Tuhan. Oh Yesus, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh Yesus, menikmati kasih Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya jemaat GSKI Hati Bapa yang ada di Pondok Indah dan yang ada di Bogor. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara sekalian. Dan oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pimpin kami, agar di tengah masa-masa sulit, di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami masih bisa tetap menggantungkan iman kami kepadamu, dan kami masih bisa tetap hidup sebagaimana yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya berharap dan saya berdoa jemaat semua senantiasa sehat dan ada dalam tuntunan, bimbingan, dan pemeliharaan Tuhan. Namun jika jemaat mengalami masa-masa sulit, percayalah, engkau tidak pernah sendiri. Saat ini memang kita sama-sama tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa kita sedang menghadapi masa-masa sulit sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang
kemampuan ekonominya menurun. Ada juga yang mungkin karena masalah COVID-19 ini jadi sering konflik di rumah karena semua sibuk dan padat bekerjanya di rumah. Dan hal ini membawa sebuah dampak yang cukup negatif karena konflik atau perselisihan dalam rumah tangga semakin mungkin terjadi. Hal ini membuat masa-masa pandemi ini menjadi berat, menjadi sulit, menjadi begitu menantang bagi kita orang-orang percaya. Apa yang sudah jemaat lakukan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung? Kira-kira pandemi ini sudah begitu aktif, berdampak di Indonesia kira-kira tahun ini pada bulan Maret. Jadi setidaknya sudah ada 8 atau 9 bulan di mana kita hidup di bawah tekanan pandemi ini. Apa yang sudah kita lakukan sebagai orang Kristen ketika pandemi ini terjadi? Ada satu hal yang ingin saya ceritakan kepada sahabat-sahabat, kepada jemaat-jemaat yang ada di GSKI Hati Bapa. Suatu waktu pada zaman gereja mula-mula terjadi sebuah kesulitan besar. Memang bukan pandemi seperti COVID-19, tapi masalah ini pun adalah masalah yang sangat berat pada waktu itu. Kita bisa lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagi jemaat. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi pada waktu itu masalah besar yang dihadapi oleh orang Kristen pada masa gereja mula-mula itu adalah kelaparan besar, Bapak Ibu. Kelaparan ini mengakibatkan harga-harga makanan pokok naik 2 kali lipat. Dan oleh sebab itu orang-orang miskin, orang-orang yang penghasilannya rendah, banyak yang meninggal. Lalu kita lihat apa respon orang-orang Kristen pada waktu itu. Kita lihat di dalam ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Jadi jemaat di Antiokhia ini, Bapak Ibu, mereka mengumpulkan sumbangan. Supaya apa? Supaya hasil dari sumbangan ini bisa menolong jemaat yang lebih miskin yang ada di Yudea. Yudea itu daerah yang cukup parah terkena dampak penjajahan Romawi dan akibatnya banyak sekali jemaat-jemaat yang miskin di sana. Dan oleh sebab itu jemaat di Antiokhia terbeban untuk membantu. Jadi pada masa-masa sulit, apa yang orang Kristen lakukan pada waktu itu? Mereka saling membantu. Mereka tidak sibuk mengamankan harta mereka sendiri. Mereka justru berbagi. Karena pada waktu itu mereka punya pandangan bahwa yang namanya sesama orang Kristen, yang namanya sesama jemaat adalah keluarga dan saudara di dalam Tuhan. Nah, apakah yang sudah kita lakukan di masa ini? Kalau orang-orang Kristen zaman dahulu mengalami kelaparan, dan kelaparan ini terjadi berulang-ulang, pada masa pemerintahan Kaisar Claudius saja setidaknya ada 4 kali masa kelaparan. Dan banyak orang-orang yang miskin yang mati pada waktu itu, termasuk orang Kristen. Oleh sebab itu pada waktu itu gereja saling membantu. Nah sekarang, bukankah hal yang sama terjadi di masa kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau dulu terjadi kelaparan, sekarang terjadi COVID-19.
dampaknya pun sama. Banyak orang menjadi semakin sulit. Banyak orang yang jatuh miskin. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang pendapatannya berkurang jauh. Banyak orang semakin sulit di masa-masa COVID-19 ini. Pertanyaannya, apa yang sudah engkau lakukan sebagai orang Kristen? Apakah engkau duduk manis, berusaha hidup sehemat mungkin? Atau engkau mengulurkan tanganmu untuk membantu orang lain? Kalau engkau orang Kristen, harusnya engkau membantu sesamamu. Oleh sebab itu, ada satu nasihat yang sangat baik yang diajarkan dalam Injil Lukas. Kiranya nasihat ini membuat kita semakin murah hati, semakin rela, semakin rindu untuk berbagi dengan orang lain. Judul khotbah saya hari ini adalah Kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-12. Kita baca dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Dikatakan begini oleh firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Ini adalah bagian pembuka dari kisah perumpamaan orang kaya yang bodoh, jemaat yang dikasihi Tuhan. Latar belakang atau kisah pembuka ini adalah landasan kenapa Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan yang kita kenal dengan istilah perumpamaan orang kaya yang bodoh. Pada waktu itu kita lihat ada seseorang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi ada orang, kemungkinan besar orang ini adalah anak kesekian, bukan anak sulung dalam kebudayaan Yahudi. Karena anak sulung dalam kebudayaan Yahudi itu menerima warisan 2 kali lipat. Besar kemungkinan orang ini bukan anak sulung, tapi dia tetap mendapatkan warisan. Dan dalam hal ini sepertinya dia tidak puas dengan jumlah warisan yang dia miliki jika dia bandingkan dengan kakaknya yang sulung. Oleh sebab itu dia mau lebih. Dia ingin lebih. Dan untuk mencapai tujuannya ini, dia mau memanfaatkan Yesus. Jadi dia ingin memanfaatkan Yesus untuk memperoleh harta lebih banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita sebut dengan nama ketamakan. Tamak. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Maunya lebih, lebih, dan lebih. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam ayat yang ke-15. Tuhan Yesus mengingatkan dengan tegas, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaan. Oleh sebab itu, untuk apa tamak? Untuk apa memiliki hasrat untuk kaya dan memiliki harta lebih banyak? Bukan itu yang penting. Memiliki harta lebih itu bukan segalanya. Itu bisa baik kalau digunakan untuk kepentingan yang baik, tapi itu bisa menjatuhkan. Sama seperti orang kaya yang bodoh.
Jemaat yang dikasih Tuhan di tengah masa yang sulit ini, jangan sampai engkau tamak. Jangan sampai engkau serakah, jangan sampai engkau kikir, jangan sampai engkau pelit. Tuhan Yesus tidak mau itu. Waspadalah. Lihat dirimu. Lihat perjalanan hidupmu sebagai orang Kristen selama 8 atau 9 bulan terakhir. Apakah engkau orang Kristen yang senang berbagi dengan orang lain, senang menolong orang lain? Atau engkau selama 8 atau 9 bulan ini menjadi orang Kristen yang hidup sehemat mungkin, hidup sepelit mungkin, tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya di rumah saja, baik-baik saja, masih bisa makan. Apakah engkau orang Kristen macam itu? Kalau ya, bertobatlah. Jangan-jangan engkau tamak. Jangan-jangan engkau lebih sayang hartamu dibanding Tuhan. Jangan-jangan engkau lebih sayang hartamu dibanding sesamamu. Tuhan Yesus tidak mau hal ini. Makanya dia mengajarkan kisah ini. Kisah orang kaya yang bodoh. Mari kita lihat. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ada orang kaya, sudah kaya, hasil tanahnya pun berlimpah-limpah. Wah, ini sangat kaya, Bapak Ibu. Karena waktu itu orang-orang di Palestina sana, di orang-orang Yahudi itu orang-orang yang agraris ya, yang kekayaannya itu diukur dari tanahnya dan hasil panennya. Dan orang ini sudah kaya, ditambah lagi hasil panennya berlimpah-limpah. Setelah orang kaya ini mendapati bahwa hasil tanahnya atau hasil panennya berlimpah-limpah, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Begitu panen itu didapatinya banyak, yang dia pikirkan adalah dirinya. Dia berkata, aku sudah tidak punya tempat. Yang sekarang saja sudah penuh. Ini ada panen tambahan. Apa yang mesti aku lakukan? Yang dia pikirkan dirinya, bukan sesama. Padahal waktu itu ada banyak orang miskin. Lumbung dia sudah penuh. Harusnya, dan dia sudah kaya. Harusnya dia membagikan hasil tanahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Toh dia sudah kaya, toh lumbung dia masih penuh. Namun kita lihat, tipu daya kekayaan dan ketamakan membuat orang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Alhasil apa yang dia lakukan? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi yang dia lakukan apa ketika lumbungnya penuh? Dia buat yang lebih besar. Sudah kaya mau semakin kaya. Tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Dia mau lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Apakah kita seperti itu, jemaat yang dikasih Tuhan? Semoga tidak. Karena semua yang kita miliki juga punya Tuhan. Lalu kita lihat apa yang dia lakukan setelah lumbungnya semakin besar dan semua hasil panen yang berlebih itu dimasukkan ke dalam lumbungnya. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini yang kita sebut dengan hedonisme. Suatu hasrat, suatu paham di mana kita berusaha hidup senikmat-nikmatnya bagi kepentingan diri sendiri. Jangan sampai kita seperti ini.
alasan kita mencari uang, alasan kita untuk kaya adalah demi diri sendiri. Supaya kita bisa bersenang-senang. Tidak perlu mengkhawatirkan makan, minum, pakaian, rumah, dan lain-lain. Kalau kita seperti ini, kita benar-benar menjadi orang yang bodoh. Kita sangat terfokus pada diri sendiri dan kenikmatan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Padahal ada Tuhan. Ada Tuhan. Padahal hidup kita tidak bergantung pada kekayaan kita, tapi pada Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tamak, lalu benar-benar hanya memikirkan kepentingan, kesenangan, kebahagiaan diri sendiri. Itu bukan orang Kristen. Orang-orang yang hanya memikirkan, memperhatikan kepentingan diri sendiri, itu bukan orang Kristen. Karena Kristus tidak seperti itu. Jemaatnya tidak seperti itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengikuti jejak orang kaya yang bodoh ini. Perhatikan dalam ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, Afron, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lihat, sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Untuk siapa itu nanti kalau kita mati? Tidak ada gunanya. Salah satu kitab apokrifa, kitab Sirach, dalam pasalnya yang ke-11, ini sebuah kitab yang menarik, Bapak Ibu, sekalipun tidak masuk dalam Alkitab kita, tapi ini adalah sebuah kitab hikmat yang terkenal pada masa-masa Perjanjian Baru. Di situ juga ada sebuah teguran, sebuah nasihat untuk orang-orang yang terlalu memusingkan kekayaan. Kekayaan itu menipu. Itu membuat kita rajin untuk mengejar, untuk berusaha menikmatinya, tapi pada akhirnya kekayaan itu pun untuk siapa nantinya? Itu bahkan ditinggalkan untuk orang lain in the end, pada akhirnya. Jadi jangan bodoh. Jangan bodoh, Afron. Bodoh di sini bukan hanya bodoh secara kognitif yang dimaksud, tapi bodoh secara spiritual. Kalau kita baca dalam Mazmur, jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 14 berkata begini, untuk memimpin biduan dari Daud, Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Kata bebal di situ, itu padanannya sama, yaitu Afron. Bebal, tidak menyadari bahwa Allah itu ada. Itu bodoh. Itu bebal. Tidak menyadari tujuan hidup seseorang dan tidak menyadari bahwa di balik kehidupan ini ada Allah. Bodoh kenapa? Karena tidak menyadari bahwa hidup kita ini tidak bergantung daripada kekayaan. Ketidakpahaman akan hal ini itulah yang kita kenal dengan nama Afron, bodoh. Jangan jadi orang-orang Kristen seperti ini. Orang-orang Kristen yang bebal, yang tidak memahami, tidak menyadari bahwa hidup ini, termasuk harta, termasuk tenaga, termasuk waktu, apapun, adalah untuk kepentingan Tuhan. Adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Jangan sampai kita jadi orang-orang kaya yang bodoh, yang Afron, yang bebal,
yang bodoh secara spiritual, yang tidak memahami makna, tujuan, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Jangan jadi seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan harus menyadari seluruh apapun yang kita punya sesungguhnya bukan milik kita. Semua milik Tuhan. Oleh sebab itu, selagi engkau memiliki sumber daya, baik itu waktu, tenaga, kecerdasan, uang, janganlah kau gunakan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Gunakanlah untuk kepentingan Tuhan dengan membagikannya buat sesama. Tuhan tidak pernah merancang kekayaan untuk dinikmati sendiri. Harta, khususnya bagi orang-orang Kristen, harta itu digunakan untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Jadi jangan terjebak dengan gaya-gaya hidup duniawi yang selalu tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Sudah punya mobil A, pengen B. Rumah sudah bagus, sudah cukup, pengen yang lebih besar, pengen ada kolam renangnya. Mau sampai kapan? Uang itu untuk Tuhan dan sesama. Jelas sekali. Jangan sampai waktu engkau diperhadapkan pada kematian, semuanya terlambat. Semua hasil kerja kerasmu in the end dinikmati orang lain. Bukan dinikmati Tuhan, bukan dinikmati oleh sesama yang membutuhkan. Kalau kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh, yang bebal, kita akan menjadi orang-orang yang miskin di pemandangan mata Allah. Sebab ayat 21 berkata begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ketika kita mengumpulkan harta bagi diri sendiri saja, itu artinya kita tidak kaya di hadapan Allah. Kita miskin di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau kita mengumpulkan harta untuk Tuhan, untuk sesama, untuk menolong orang lain, itulah orang-orang kaya di hadapan Allah. Masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini adalah masa-masa emas jemaat-jemaat, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, khususnya sahabat-sahabat yang ada di GSKI Hati Bapa. Ini adalah masa emas untuk membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan. Ini adalah masa-masa emas untuk kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Kita mau berbagi, kita mau menolong sesama kita. Mereka yang membutuhkan, mereka yang anaknya tidak bisa sekolah karena tidak lagi punya uang. Ada yang makannya jadi tadinya sehari 3 kali jadi sehari 2 kali atau sekali. Ayo kita berbagi. Uangmu bukan untuk disimpan di deposito, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Itu bodoh. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kumpulkan harta bagi Tuhan. Bagi sesama. Makanya di dalam Lukas 12, ayat yang ke-33, ada sebuah perintah yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya seseorang tidak terjebak, tidak terikat dengan kekayaan. Dikatakan begini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ingat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah engkau mau memberi sedekah? Apakah engkau mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan? Kalau mau, lakukanlah sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu engkau kaya.
Jangan tunggu uangmu banyak baru engkau berbagi. Jangan sampai engkau melakukan hal itu, sahabat-sahabatku. Karena bisa saja ketika engkau mendapatkan banyak uang, engkau malah pingin uang lebih banyak. Engkau terjebak dalam lingkaran setan ketamakan. Akibatnya engkau tidak berbagi. Dan tahu-tahu hidupmu sudah ada di penghujung jalan. Semuanya menjadi terlambat. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, pandang sekelilingmu, lihat orang-orang di sekitarmu, ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Ingat, harta itu bukan untuk diri sendiri. Harta itu untuk Tuhan. Apapun hartamu, kepintaranmu, kekuatanmu, asetmu, uangmu, itu harta. Gunakan untuk Tuhan dengan cara berbagi dengan sesama. Kiranya pandemi COVID-19 ini membantu kita untuk membuktikan kepada Tuhan dan dunia bahwa kita memang anak-anak Allah. Orang-orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya, seluruh kekayaannya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, pesanku yang terakhir, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengarkanlah firman Tuhan ini, pahamilah dan lakukanlah. Dan engkau akan menjadi orang-orang kaya di hadapan Allah. Karena engkau mengumpulkan harta untuk Tuhan, untuk sesama, bukan untuk diri sendiri. Selamat berjuang, selamat praktek. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Secara khusus hamba berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GSKI Hati Bapa yang ada di Pondok Indah dan yang ada di Bogor. Kiranya Engkau membimbing, menuntun, memberkati mereka. Kiranya di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini mereka menjadi alat-alat Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melayani Engkau dan sesama. Berkatilah setiap hamba Tuhan aktivis yang ada. Kiranya Kau berikan hikmat, berikan tuntunan, agar mereka bisa terus membimbing, melayani setiap jemaat, setiap domba-domba-Mu. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah masa-masa sulit ini, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Saat ini hamba mengangkat tangan hamba ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, jemaat GSKI Hati Bapa yang ada di Pondok Indah dan Bogor ini. Kiranya Engkau memberikan hati-Mu kepada mereka, agar mereka bisa hidup penuh kasih. Kiranya kedua tangan-Mu memberkati tangan-tangan mereka, agar tangan-tangan mereka dipenuhi semangat untuk rela memberi dengan tulus dan penuh kasih. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan, bimbingan, pemeliharaan daripada Roh Kudus selalu ada menyertai hidup kita, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebagai informasi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan secara virtual, dan detailnya bisa dilihat di kolom deskripsi di video di bawah ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.